Halo semuanya, kami dari kelompok D7 akan melakukan presentasi rekayasa dan desain standholder handphone dengan daftar isi akan kami bahas sebagai berikut. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, nama saya Familiania Purayo. Nama saya Dewi Olivia Syahotang. Nama saya Nadia Jessica Panjaitan. Nama saya Timothy Delta Dirgadiel. Sebelum kita melakukan proses perancangan, kita menemukan definisi masalah yaitu penggunaan handphone saat melakukan kegiatan lain menjadi tidak nyaman dan tidak praktis, sehingga pengguna membutuhkan tempat aman untuk meletakkan dan mengatur posisi handphone dengan baik. Setelah kita menemukan definisi masalah tersebut, kami mengidentifikasi desain menggunakan objective tree, black box, function diagram, dan juga transparent box. Dari identifikasi desain tersebut, kami menemukan kriteria atau tujuan untuk desain yang akan kami buat, yaitu pada ukuran, jumlah part, material, biaya produksi, performansi, berat, dan juga umur pakai. Dari kriteria atau tujuan itu, kita membuat desain konseptual, dan kita memasukkannya ke dalam matriks evaluasi alternatif. Pada matriks ini, kita memilih 4 alternatif dari 27 alternatif yang telah kami buat. Dari keempat alternatif tersebut, setelah kita mengevaluasi, kita menemukan bahwa alternatif 12 mendapatkan jumlah atau total utility tertinggi, sehingga kita memilih alternatif 12 sebagai desain yang akan kita buat. Selanjutnya, untuk alternatif yang tidak terpilih, yaitu alternatif 3, sebagai kombinasi dari plastik, rubber sponge, dan juga baut. Alternatif 15, yaitu kombinasi kayu, sponge eva, dan juga baut. Lalu alternatif 21 yang kombinasinya besi, rubber sponge, dan juga baut. Selanjutnya, pada konsep alternatif ini merupakan hasil dari matriks evaluasi yang diisi oleh konsumen. Alternatif 12 sebagai alternatif yang terpilih memiliki material utama kayu, lapisan penyangga menggunakan rubber sponge, dan komponen penghubung menggunakan baut. Material kayu ini memiliki sifat kokoh dan ringan, memberikan kenyamanan bagi pengguna untuk dibawa kemana saja. Selain itu, ada yang digunakan sebagai lapisan agar handphone tidak tergores karena bergesekan langsung dengan penyangga, dan baut sebagai komponen penghubung yang kokoh sehingga pengguna dapat mengatur kemiringan dari phone holder. Pada evaluasi alternatif ini, lebih menampakkan nilai dari matriks evaluasi, di mana alternatif 12 memiliki nilai yang lebih unggul pada kriteria jumlah part, material, biaya produksi, dan berat. Selanjutnya, pada seleksi konsep merupakan penilaian bobot kriteria dari alternatif yang terpilih, di mana pemberian bobot ini dilakukan dengan membandingkan antar kriteria berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pada desain detail, berikut ini merupakan desain detail dari tampilan SolidWorks yang disajikan dalam exploded view, proyeksi, dan gambar isometri. Oke, selanjutnya ada desain detail. Daftar spesifikasi komponen ini memberikan informasi mengenai detail komponen-komponen termasuk material yang digunakan, dimensi komponen, dan jumlah pada metode perakitan. Dan di sini ada beberapa tabel yang terdiri dari spesifikasi komponen dan spesifikasi material. Ada juga spesifikasi yang ada di part-part di phone holder ini. Ada beberapa metode perakitan yang ada di phone holder ini. Dan selanjutnya ada fitur utama produk yang terdiri dari material, kayu pinus, material tambahan, ada rubber sponge, dan jenis penyambungnya baut, paku, dan lem. Dan finishing menggunakan cat clear. Dan cara kerjanya yang pertama adalah menyiapkan stand holder handphone, letakkan handphone pada stand holder. Yang ketiga, atur kemiringan stand holder sesuai keinginan. Yang keempat, stand holder handphone siap digunakan. Berikut merupakan hasil analisis. Pada matematika dilakukan perhitungan volume untuk menentukan dimensi yang tepat. Pada fisika menggunakan prinsip titik berat, dan terakhir yakini material dengan berdasarkan tegangan maksimum dan tegangan rata-rata.
Selanjutnya yaitu eksperimen. Dalam eksperimen digunakan alat dan bahan seperti gergaji, amplas, bor, gerinda, pensil, palu, kayu pinus, lem, baut, rubber sponge, paku, dan clear. Hasilnya adalah phone holder yang memenuhi kriteria fungsional, kekuatan, dan estetika. Phone holder ini mampu menahan ponsel dengan baik, kompatibel dengan berbagai ukuran, dilengkapi proteksi penahan di bagian bawah dan samping, serta memiliki engsel untuk penggeseran atas dan bawah. Selanjutnya untuk model, dimensi utama dari phone holder yaitu 18 cm x 10 dan tinggi saat dilipat 6,3 cm yang disusun dari 7 part dan 2 baut penghubung serta clear sebagai finishing. Untuk detail manufaktur, berikut merupakan langkah-langkah dalam proses pembuatan stand holder. Pertama itu membuat sketsa phone holder, kedua menyiapkan alat dan bahan, ketiga memotong kayu sesuai ukuran, keempat menghaluskan permukaan kayu, kelima membuat lubang untuk baut, keenam menghubungkan part-part phone holder menggunakan paku sebagai penguat, dan ketujuh sambungkan rumah poros dengan tiang penyangga menggunakan baut, dan ke-8 finishing dengan menggunakan clear, dan yang terakhir menempelkan rubber sponge menggunakan lem kayu. Selanjutnya yakni evaluasi performansi hasil dengan melakukan uji kekuatan statis dan uji tujuan produk. Pada pengujian statis, handphone ditempatkan pada stand holder selama 15 menit untuk memantau phone holder dan handphone serta mengamati kemampuan phone holder dalam menahan beban handphone tanpa kerusakan selama waktu pengujian. Dan selanjutnya pada uji tujuan produk akan diuji berdasarkan tujuan fungsi, karakteristik, dan harga dengan subtujuan hingga tahap quaternary untuk memastikan kesesuaian aspek yang diuji, yakni fungsi harga yang meliputi quaternary material dan biaya produksi yang rendah. Dan selanjutnya ada pengalaman pembelajaran. Yang pertama ada praktikan memahami cara memenuhi kebutuhan user lewat perancangan stand holder. Yang kedua, praktikan dapat belajar menentukan konsep desain seperti menentukan bentuk, fungsi, inovasi, kombinasi, dan fitur yang akan digunakan pada phone holder ini. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui dan belajar cara membuat stand holder yang pengerjaannya menggunakan software SolidWorks dan proses manufaktur. Dan yang keempat, praktikan dapat memahami tentang bagaimana proses pemilihan bahan dan material yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, praktikan dapat belajar bagaimana cara bekerja sama dalam tim dengan baik, sehingga bisa menghasilkan produk sesuai dengan rancangan. Dan berikut adalah pengujian kekuatan statis yang ada di phone holder pada kelompok kami. Di sini videonya ada 15 menit, tapi kami ringkas menjadi 15 detik saja. Berikut adalah uji tujuan produk berdasarkan objektif 3 yang akan kami tampilkan sebagai berikut.
Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.